Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, Bapak Nur Rahmat Isdaryanto, SSMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar PPKN. Yang terhormat, Ibu Eta Yuni Lestari, SPD MH, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar PPKN. Yang terhormat, Bapak Ruhadi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar PPKN. Dan yang terhormat, kepada seluruh para narasumber yang sudah hadir di dalam acara diskusi panel nasional hari ini. Serta yang terhormat kepada Bapak atau Ibu peserta diskusi panel nasional yang insya Allah berbahagia ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga kita masih dipertemukan dalam diskusi panel nasional dengan tema menjaga Kebhinneka Tunggal Ikaan Indonesia di era digital melalui kebijakan anti korupsi, anti intoleransi, anti kekerasan seksual, dan anti perundungan atau 4A, yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa, sholawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara diskusi panel nasional hari ini dimulai, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara kali ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan doa dan pembacaan teks Pancasila. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, persembahan video. Acara yang keenam, pemaparan materi dan tanya jawab. Acara yang ketujuh, penutup. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang akan dipimpin oleh panitia yang bertugas. Kepada saudara saya, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam toleransi, salam Pancasila. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai acara ini, alangkah bijaknya marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, menenangkan jiwa, menengadahkan tangan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkanlah saya memandunya dengan akidah Islam, tanpa mengurangi rasa toleransi bagi yang beragama non-muslim dipersilahkan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti kegiatan diskusi panel bertema menjaga Kebhinneka Tunggal Ikaan Indonesia di era digital melalui kebijakan anti korupsi, anti intoleransi, anti kekerasan seksual, dan anti perundungan. Untuk itu, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa nilai moral Pancasila, memberikan manfaat untuk kami semua, sebagai generasi penerus bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas akademik kami, meningkatkan kualitas moral Pancasila kami, meningkatkan kualitas religius kami, meningkatkan kualitas nasionalisme kami, dan meningkatkan kualitas patriotisme kami. Sehingga kami bisa bersama-sama mewujudkan indahnya semboyan yang sering kita dengar dan selalu kita dengung-dengungkan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda,
kita tetap satu untuk Indonesia. Kegiatan ini merupakan sebuah bukti syukur dan penghambaan kami kepadamu. Akhir doa kami, ya Allah, limpahkanlah kepada yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, kecerdasan, dan critical thinking. Berikanlah keberhasilan dan kesuksesan dalam menggapai cita-cita kelak di masa depan sebagai bekal untuk meneruskan perjuangan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya, serta adikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan aman dan nyaman. Tidak ada daya upaya dan kekuatan, kecuali semua atas kehendak Engkau, ya Allah. Oleh karena itu, kami memohon, kabulkanlah permintaan, keinginan, permohonan, dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pembacaan teks Pancasila yang akan dipimpin oleh panitia yang bertugas. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Saudara Sa'ya yang telah membacakan doa dan teks Pancasila. Acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi panitia yang bertugas, silakan untuk melakukan share screen dan dimohon para hadirin untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Panitia Diskusi Panel Nasional tahun 2022. Waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan hari ini pada layar Zoom kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita tuturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Nurma Isdaryanto SMSI, Ibu Eta Yunilestari SPD MH, dan Bapak Ruwadi SPD NDT, selaku
pemimpin dosen mata kuliah seminar PPKN yang telah menyempatkan waktunya untuk memenuhi undangan kami. Selain itu, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan atau teman-teman panitia semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara diskusi panel nasional hari ini yang diselenggarakan oleh Prodi PPKN Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Saya mewakili rekan-rekan panitia memiliki harapan besar semoga melalui pertemuan hari ini dapat mendukung kesuksesan acara diskusi panel nasional hari ini. Demikian kata sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Terima kasih kepada Saudari Vanessa yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Nur Rahmat Isdaryanto, SS MSI. Yang terhormat Bapak Ruhadi, SPD MPD. Yang terhormat Ibu Ita Yuni Lestari, SPD MPU. Dan yang kami hormati seluruh mahasiswa dan juga peserta diskusi panel nasional pada acara pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Minggu 5 Juni 2022 kita dapat hadir dalam acara diskusi panel nasional yang diselenggarakan oleh mahasiswa PPKN Angkatan 2019. Selanjutnya, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ketua Panitia beserta seluruh jajaran kepanitiaan diskusi panel nasional yang telah mempersiapkan terselenggaranya acara ini. Diskusi panel nasional mengusung tema menjaga Kebhinneka Tunggal Ikaan Indonesia di era digital melalui kebijakan 4A, anti korupsi, anti narkoba, anti perundungan, dan anti kekerasan seksual, serta anti intoleransi ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi peserta diskusi panel. Diskusi panel ini memberikan informasi kepada peserta tentang suatu permasalahan menarik yang dimana ditinjau dari beberapa aspek, terutama aspek yang bersinggungan dengan 4A. Dan setelah mengikuti kegiatan diskusi ini, kita dapat mengetahui dan memahami pentingnya menjaga Kebhinneka Tunggal Ikaan Indonesia di era digital, serta dapat menjaga Kebhinneka Tunggal Ikaan Indonesia melalui kebijakan 4A, anti korupsi, anti narkoba, anti perundungan, dan anti kekerasan seksual, serta anti intoleransi. Untuk memperlancar acara, tidak banyak yang dapat saya sampaikan, dan kepada peserta diskusi panel nasional ini, saya ucapkan selamat mengikuti acara, semoga saudara dapat menyerap semua ilmu yang telah pembicara sampaikan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diskusi panel nasional 2022 dengan tema menjaga Kebhinneka Tunggal Ikaan Indonesia di era digital melalui kebijakan 4A, anti korupsi, anti narkoba, anti perundungan, dan anti kekerasan seksual, serta anti intoleransi dengan resmi dibuka. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Leo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan sambutan. Terima kasih atas sambutan-sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya adalah persembahan video hiburan dari panitia. Bagi panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk menayangkan video.
Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Saya cinta Indonesia. Indonesia yang sangat kaya. Kaya akan keberagaman. Keberagaman budaya. Budaya, agama, dan alam. Alam yang dimiliki Nusantara. Nusantara milik bersama. Bersama, mari kita jaga. Jaga dan lestarikan. Lestarikan kekayaan Indonesia. Saya Indonesia Kaya Keberagaman budaya, alam Nusantara bersama. Jaga dan lestarikan. Indonesia. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi 1 tentang anti-intoleransi. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator pertama, diskusi panel nasional. Nama, Miladia Nur, tempat tanggal lahir, Pemalang, 27 November tahun 2000, agama Islam. Riwayat pendidikan, SD Negeri 1 Bojong Nangka, SMP Negeri 3 Pemalang, SMA Negeri 3 Pemalang, dan pada saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Baik, itulah CV dari moderator 1. Bagi moderator, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembicara. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Saya ulangi. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh salah satu pemateri diskusi panel nasional pada hari ini. Maka izinkanlah saya untuk membacakan CV dari pemateri pertama. Pemateri pada hari ini yaitu Saudara Asri Putra Pratama yang lahir di Tegal 13 Agustus tahun 2000, alamat Jalan Cipto Mangkusumo, Gang Kolibri, nomor 27 Kaligangsa, Kota Tegal, alamat Gmail asriputra13@gmail.com, Instagram asriputra13, nomor telepon 089513718213. Selanjutnya ada prestasi yang pernah diraih dan pengalamannya. Yang pertama ada juara 2 lomba Dai Muda Great National Muslim Festival UNEF pada tahun 2017, Delegatus Forum OSIS Hawaii Tengah 2018, juara 1 putra jurusan UNEF PPKN pada tahun 2019, juara 2 Dutavis UNES tahun 2020, Delegatus Future Leader Summit pada tahun 2021. Riwayat akademik yaitu Asri menempuh pendidikan SDN 01 Karandon pada tahun 2007 sampai dengan 2013, SMP Negeri 7 Kota Tegal pada tahun 2016, SMK Negeri 1 Adiwarna dan lulus pada tahun 2019, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang jurusan PPKN. Adapun riwayat organisasi, Ketua OSIS SMK Negeri 1 Adiwarna pada tahun 2018, Wakil Ketua Forum Anak Selawi Ayu Kabupaten Tegal 2018, Divisi Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Kebudayaan Forum OSIS Jawa Tengah 2018, Kepala Departemen Pendidikan Sasis UNES tahun 2020, Staf Departemen Pengembangan Organisasi BEMFIS pada tahun 2020, Staf Divisi Acara Tegal Education Week pada tahun 2020, Ketua Forum Mahasiswa Bidik Misivis UNES 2021, Staf Kementerian Dalam Negeri BMKM 2021.
Selanjutnya untuk atributor pertama, waktu dan layar saya persilakan untuk menyampaikan materi. Cek, apakah suara saya terdengar, moderator? Ya, terdengar jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Nur Rahmat, Bu Eta Yuni Lestari, dan Pak Ruhadi selaku pemimpin dosen mata kuliah seminar PPKN ini, dan yang saya hormati juga perangkat panitia ya dari diskusi panel PPKN ini. Mungkin operator bisa minta tolong ya untuk share screen. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya moderator. Jadi untuk sesuai amanah dari panitia, saya izin menyampaikan ya terkait materi, yaitu melawan intoleransi dengan semangat kebinekaan. Next, langsung saja teman-teman. Jadi ada 3 subtema yang akan saya sampaikan, yang akan kita diskusikan. Yang pertama ada definisi intoleransi, ada faktor penyebab, dan peran apa yang bisa kita lakukan terkait hal ini. Langsung next. Jadi sesuai tema besar ya, menjaga Bhinneka Tunggal Ikaan di era digital ya. Salah satunya untuk mencegah intoleransi atau dengan slogan anti intoleransi. Jadi sebelum kita masuk ke materi, hal yang perlu kita ketahui teman-teman, di era digital ini kita tidak terlepas dari dunia maya, dari media sosial. Dan menurut data, itu pengguna media sosial aktif di Indonesia kurang lebih ada 170 juta. Berarti sekitar 60% lebih ya pengguna orang Indonesia itu menggunakan media sosial, Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Dan juga perlu diketahui bahwa pengguna internet di Indonesia itu sekitar 207 juta. Berarti 70% lebih pengguna internet di Indonesia dari jumlah populasi. Populasinya kalau tidak salah sekitar 274 jutaan. Itu menggambarkan ya bahwa di era digital ini transformasi teknologi begitu cepat, sehingga hampir seluruh rakyat Indonesia dari segala rentang usia itu pasti menggunakan yang namanya internet, menggunakan platform media sosial. Apalagi nanti ke depan mungkin bisa lebih dari 70% penggunaan internet keseluruhan populasi di Indonesia. Hal itu tuh menyebabkan berbagai macam dampak ya atau implikasi. Salah satunya terkait toleransi. Karena Indonesia sendiri ya, kita tahu bahwa kita bangsa yang multikultural, jumlah pulaunya ada sekitar 17.000, sukunya ada 700-an dengan bahasa ada 1.000 lebih bahasa. Itu ketika tidak dikelola dengan baik, bentar ya teman-teman. Oke, baik, mohon maaf, izin saya lanjutkan. Ketika itu semua tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan banyak dampak negatif. Salah satunya itu intoleransi. Jadi di sini terkait intoleransi itu apa? Langsung ya menurut definisi Kamus Bahasa Inggris Oxford. Intoleransi adalah keengganan untuk menerima pandangan, keyakinan, atau perilaku yang berbeda dari diri sendiri. Jadi intoleransi ini merupakan lawan dari toleransi. Apa itu toleransi? Jadi inti dari toleransi adalah tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Jadi untuk intoleransi ini sendiri adalah sikap yang tidak menerima perbedaan, tidak menerima pandangan dari orang lain selain dirinya sendiri. Itu definisi dari intoleransi. Bisa next. Oke. Pertanyaan berikutnya, siapa yang dikatakan intoleran? Setelah tadi kita lihat definisi, ini menurut saya beberapa orang yang bisa diindikasikan intoleran. Yang pertama itu merasa benar sendiri. Oke, mungkin dalam beberapa hal kita sebagai manusia ketika mempercayai sesuatu, ketika meyakini sesuatu itu wajar atau lumrah. Ketika merasa benar sendiri, khususnya kita
mempercayai agama, kita memiliki agama apapun, ketika kita mempercayai agama itu benar, itu adalah hal yang wajar. Tapi merasa benar sendiri di sini yang dimaksud adalah ketika kita merasa benar sendiri dan kita tidak menerima perbedaan. Artinya kita merasa bahwa hanya diri kita yang benar, sementara kepercayaan orang lain kita anggap salah. Itu salah satu indikatornya. Dan yang kedua, tidak menerima perbedaan. Itu yang saya sebutkan tadi, ketika seseorang sudah merasa benar sendiri dan tidak menerima perbedaan, ditambah cenderung menyalahkan orang lain, itu bentuk intoleran dalam hal apapun. Lalu yang ketiga, bersikap ekstremisme. Karena ketika orang cenderung intoleran, maka akan punya kecenderungan lain. Salah satunya adalah ekstremisme, radikalisme. Seperti itu, karena dia tidak menerima perspektif lain, tidak menerima kebenaran dari pihak-pihak lain. Dan yang keempat, menurut saya itu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan. Ketika dia tidak menerima perbedaan, dia merasa dirinya paling benar sendiri, maka ketika ada perbedaan lain, itu orang yang intoleran tidak akan menerima dan cenderung menggunakan kekerasan. Kayak gitu. Padahal untuk untuk pilihan kita sendiri, untuk segala macam perbedaan, kepercayaan yang kita yakini itu sudah diatur dalam konstitusi, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memiliki pendidikan dan pengajaran, memiliki pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Jadi lewat pasal ini ya, kita sebagai individu, sebagai warga negara itu bebas untuk memilih agama, bebas untuk memilih pendidikan, kewarganegaraan. Itu merupakan hak yang mesti kita dapatkan. Jadi orang lain tidak berhak ya untuk merenggut hak itu. Mungkin bisa next. Oke, selanjutnya ini ya peristiwa intoleransi. Ternyata ada contoh-contoh peristiwa intoleransi, baik itu dari bidang agama, adat istiadat, dan lain-lain yang pernah terjadi di Indonesia. Padahal riset sendiri ya, teman-teman, riset Setara Institut tahun 2020 menyatakan sebanyak 422 tindakan pelanggaran kebebasan beragama terjadi di Indonesia pada 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 184 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara seperti kelompok warga, individu, dan ormas, organisasi masyarakat. Jadi ini data 2020 menunjukkan bahwa selama pandemi ternyata sikap intoleransi di Indonesia itu tumbuh subur dengan 422 tindakan pelanggaran kebebasan beragama. Itu hanya dalam aspek agama saja. Begitu luar biasa berarti ya, walaupun kita dikenal sebagai negara yang multikultural, negara yang rakyatnya seharusnya itu menghargai pendapat, menghargai segala bentuk perbedaan, tapi ternyata praktik intoleransi masih terjadi di Indonesia. Buktinya apa? Buktinya itu lewat beberapa peristiwa intoleransi. Yang pertama terkait, ini kebanyakan dari aspek agama ya, praktek intoleransi ini. Yang pertama adalah penolakan pembangunan tempat ibadah. Terjadinya di mana saja, salah satunya ada di Sentani ya, Papua, yaitu Persekutuan dari Kabupaten Jayapura itu menolak renovasi Masjid Agung Al-Aqsa di Sentani, Papua. Alasannya apa? Alasannya itu karena menara masjid itu lebih tinggi dari gereja di sekitar lokasi, karena di situ itu mayoritas Kristiani. Terus yang kedua, jemaat dari gereja Kristen Indonesia kesulitan untuk membangun tempat peribadatan. Jadi di sini penolakan pembangunan tempat ibadah ini ya, ada orang dari umat Kristen yang susah membangun gerejanya, ditolak oleh mayoritas Muslim, dan juga ada orang Muslim yang susah merenovasi masjidnya karena ditolak oleh mayoritas orang umat Kristiani yang ada di sana. Dari mayoritas jumlah atau kasus penolakan pembangunan tempat ibadah biasanya itu masalahnya itu terkait administrasi atau regulasi dari Kemenak ya, kalau tidak salah. Di situ ada persetujuan dari masyarakat setempat, terus juga ada jumlah minimal KK dan lain sebagainya yang diatur dalam regulasi. Tapi ketika kita lihat sejarah Indonesia, ketika kita lihat bentuk Indonesia, harusnya
untuk pembangunan tempat ibadah idealnya itu bisa lebih mudah begitu. Walaupun mungkin masalah izin yang biasanya dipermasalahkan oleh pemerintah terkait itu harusnya ketika ada keinginan untuk membangun tempat peribadatan dan di situ sudah disepakati oleh satu kelompok umat dari agama tersebut, itu idealnya itu dimudahkan. Dan untuk permasalahan izin itu juga dimudahkan oleh pemerintah. Dan ketika di awal pembangunan mungkin tidak mendapatkan izin, mungkin ketika proses pembangunan bisa dipercepat izinnya. Maaf, Kak Asri, izin masuk. Sebelumnya untuk waktu penyampaian materi, saya ingatkan lagi kurang 1 menit ya, Kak. Oke, terima kasih moderator. Terus yang selanjutnya ada pembatasan beribadah. Lalu ada ancaman teror. Ini yang paling parah, yaitu ada bom bunuh diri di serangan vihara. Lalu di luar aspek agama ternyata ada perang antar suku, misal Dayak dan Sampi tahun 2021. Itu merupakan peristiwa intoleransi yang terjadi di Indonesia. Next. Lalu faktor penyebab intoleransi. Ini yang pertama ada faktor pendidikan, faktor adat istiadat, faktor kesenjangan ekonomi, dan faktor penegakan hukum. Lalu yang terakhir adalah faktor pemahaman agama. Kelima hal ini merupakan faktor yang menyebabkan intoleransi itu bisa terjadi di Indonesia. Jadi bukan faktor agama saja. Next. Lalu prinsip toleransi ya. Ketika kita ingin meminimalis intoleransi, maka harus menerapkan prinsip toleransi. Yang pertama ada kebebasan. Kita harus menghormatilah hak orang lain. Yang kedua ada penerimaan, berpikir positif, dan saling menghargai. Itu adalah 4 prinsip toleransi. Next. Yang terakhir ya, apa peran kita yang bisa kita lakukan? Yang pertama, membumikan Pancasila. Jadi membumikan Pancasila ini ya banyak hal lah. Kita memahami makna Pancasila, mengimplementasikan bukti-bukti Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, mempelajari sejarah bangsa. Kita harus tahu ketika Founding Fathers itu membangun Indonesia itu, keinginan mereka itu seperti apa, visi mereka itu seperti apa. Lalu peran kita yang ketiga, itu berpikir rasional dan mengajak orang-orang di sekeliling kita juga berpikir rasional. Karena hal-hal yang kita percayai, kalau kita katakanlah terlalu fanatik dan tidak menerima perbedaan, itu akan menjadi masalah dan menimbulkan banyak praktik-praktik intoleransi pada akhirnya. Itu 3 peran yang menurut saya bisa kita lakukan untuk kita meminimalisir praktik intoleransi yang bisa mengakibatkan perpecahan. Mungkin itu moderator yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri 1 yang sudah memaparkan materi. Bagi teman-teman atau peserta yang ingin bertanya, saya persilakan untuk open mic atau bisa melalui kolom chat di Zoom. Silakan yang ingin bertanya. Baik, Kak Asril, ini sudah masuk 1 pertanyaan. Saya izin membacakan pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana atau upaya apakah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penyebaran intoleransi dan bibit kekerasan atau provokasi-provokasi yang disebarkan melalui media sosial. Silakan untuk menjawab. Terima kasih moderator. Menanggapi ya pertanyaan dari Ayunon Fatwa, bahwa pertanyaannya intinya adalah bagaimana upaya kita bisa melakukan untuk mengurangi penyebaran intoleransi provokasi di media sosial. Seperti tadi ya teman-teman, penggunaan media sosial di Indonesia sangat tinggi jumlahnya, bahkan 60% lebih penduduk Indonesia itu menggunakan media sosial. Dan pasti di media sosial kita tidak bisa langsung mengontrol ya sebagai pengguna media sosial juga, walaupun ada undang-undang ITE, tapi undang-undang ITE sendiri kan ini masih banyak celah lah, masih banyak hal yang bisa dievaluasi mungkin. Dan banyak ya praktiknya narasi-narasi kebencian yang dilemparkan di media sosial, narasi-narasi yang bisa memecah belah, praktik-praktik mungkin narasi terkait intoleransi, radikalisme, bahkan ekstremisme, dan lain sebagainya. Jadi upaya yang paling mudah yang bisa kita lakukan, ya tadi kita mencobalah ketika kita menggunakan media sosial, kita tidak mudah merespon berita atau informasi apapun di media sosial, baik itu di Instagram, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Jadi ketika ada berita yang sedang tren, yang sedang viral, usahakan kita tidak mudah merespon atau mengomentari
sebagai pengguna media sosial atau bisa dibilang netizen. Jadi kita lebih hati-hati lah, karena ada istilah bilang ya, bahwa jarimu tuh harimaumu. Jadi ketika kita mudah merespon, itu semakin mudah kita bisa memperkeruh suasana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hal yang paling mudah bisa kita lakukan ya, kita mengunggah konten-konten yang positif lah. Minimal-minimalnya kita tidak merugikan orang lain atau kita tidak memprovokasi kayak gitu. Dan ketika kita melihat konten-konten yang sifatnya itu provokator di media, kita bisa bisa mengcounter argumen atau narasi tersebut mungkin di kolom chat dan lain sebagainya. Kayak gitu. Mungkin itu jawaban saya, moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Asri yang sudah menjawab. Untuk Kak Ayunun, bagaimana? Cukup? Baik, selanjutnya masih ada satu penanya. Untuk penanya bisa open mic atau melalui kolom chat ya. Izin bertanya, Mbak. Iya, silakan Kak Yusuf. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Izin bertanya. Beberapa pandangan berpendapat bahwa adanya kasus intoleransi itu sering terjadi karena perspektif mayoritas yang dianggap lebih benar daripada minoritas. Dari hal tersebut, bagaimana tanggapan Anda melihat situasi tersebut? Terima kasih. Baik, untuk Kak Asril bisa langsung dijawab. Terima kasih, moderator. Izin menanggapi ya, terima kasih juga Mas Yusuf Prizendik telah bertanya. Jadi untuk menanggapi pertanyaan Mas Yusuf, benar sekali ya statementnya bahwa kelompok mayoritas ya tadi sudah menjadi konsekuensi ya, ketika di suatu negara, suatu wilayah ada kelompok mayoritas, pasti dia akan menguasai di sana, akan merasa bahwa beberapa hal yang dilakukan itu bisa diterima semua orang. Dan juga sudah menjadi konsekuensi kelompok minoritas di wilayah manapun itu ada potensi untuk apa ya? Potensi untuk tadilah dalam tanda kutip mungkin diskriminasi dan lain-lain. Tapi perspektif saya atau bila saya menanggapi ya tadi bahwa baik itu mayoritas dan minoritas itu di mata hukum sama, itu yang pertama. Terus yang kedua juga punya hak yang sama. Jadi apapun yang diinginkan baik itu oleh mayoritas dan khususnya oleh minoritas, ketika itu hal yang sifatnya baik itu harusnya bisa diakomodir oleh pemerintah. Contohnya apa? Contohnya misalkan dari minoritas ini membangun tempat ibadah, itu harusnya tidak mendapat persekusi dari mayoritas. Begitu juga sebaliknya. Jadi harus ada saling menghargai di antara kedua belah pihak, baik itu mayoritas maupun minoritas. Jadi orang-orang yang merasa berada di kelompok mayoritas juga harus sadar bahwa minoritas juga saudara kita, minoritas juga punya hak yang sama. Mungkin itu jawaban saya, moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana untuk Kak Yusuf terkait jawabannya? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya, juga kepada pemateri 1 yang telah menyampaikan materi. Setelah ini saya kembalikan lagi kepada pembawa acara untuk melanjutkan acara. Terima kasih kepada pemateri dan moderator. Acara selanjutnya yaitu pemateri 2 tentang anti korupsi. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kedua diskusi panel nasional. Nama, Ida Nurul Izzati, tempat tanggal lahir, Pati, 24 Februari tahun 2001, alamat, Desa Danyang Mulyo, RT 4 RW 3, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Riwayat pendidikan, RA Tarbiyatul Mubtadi, MI Tarbiyatul Mubtadi, MTS Negeri 1 Pati, MA dan Pesantren Raudatul Ulum YPRU, dan pada saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Adapun riwayat organisasi, Ketua Departemen Pramuka Ikatan Siswi Raudatul Ulum, Staf Departemen Asoka Hima PKN UNES, Staf Biro Amaliyah Rayon Pancasila PMII Al-Ghazali, Staf Biro Kewirausahaan Rayon M. Zamroni PMII Al-Ghazali.
Baik, itulah CV dari moderator 2. Bagi moderator, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah mengizinkan saya memimpin jalannya diskusi pada materi 2. Sebelumnya, izinkanlah saya membacakan CV dari pemateri 2 diskusi panel nasional pada pagi hari ini. Saudara Nur Halimah, lahir, tempat tanggal lahir, Rembang, tanggal 19 April 2001, nomor HP 0882-263-749-60, pendidikan TK PGRI Wuwur, tahun 2016, SMP N1 Pancur, lulusan 2016, SMA Negeri 1 Lasem, lulusan 2019, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Riwayat organisasi, anggota UKM Pengawal Ideologi Pancasila atau PIB, periode 2019 sampai 2020, anggota Pramuka Ambalan Wijaya Tunggal Wijaya UNES, pada tahun 2019 sampai 2020, anggota Gugus Latih Ilmu Sosial periode 2019 sampai 2020, anggota DPM KM UNES periode 2019 sampai 2020, anggota UKM Cakra periode 2019 sampai 2020, anggota DPR KM UNES periode 2020 sampai 2021, anggota organisasi daerah Himpunan Mahasiswa Rembang UNES atau HIMARU periode 2019 sampai sekarang. Pengalaman kegiatan, bakti sosial di Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem tahun 2008. Bela Negara tahun 2019, panitia lomba debat legislatif panitia legislatif. Itulah CV dari pemerintah sosial pada diri dan Mungkin dari Kak Ihda ada kendala. Iya, terima kasih. Itulah CV dari pemateri 2 diskusi panel nasional pada pagi hari ini. Kepada Kak Nur Halimah, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Ida selaku moderator yang sudah membacakan CV dan mempersilahkan saya untuk memaparkan materi kedua pada diskusi panel hari ini. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Nah, sudah terlihat ya teman-teman di sini share screen-nya. Baik, sebelum saya memulai untuk menjelaskan materi yang akan saya bawakan pada hari ini, saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul bersama pada forum diskusi panel hari ini, meskipun tidak bisa bertemu secara fisik ya, secara langsung, namun saya harap pertemuan kali ini dapat berjalan dengan baik dan juga dapat memberikan kita relasi lebih. Nah, langsung saja untuk materi hari ini yaitu
akan saya sampaikan mengenai anti korupsi. Nah, tentu teman-teman di sini sudah sering sekali mendengar kata korupsi. Nah, mungkin terpikir juga di benak teman-teman, kapan sih awal kemunculan korupsi tersebut? Nah, kapan korupsi itu muncul? Nah, sebenarnya korupsi menurut sejarahnya sudah ada sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan hingga sekarang ini. Secara etimologisnya, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus, yang berarti berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya, yaitu menuju ke corruptio atau corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Korupsi lebih luasnya, ada 3 poin. Yang pertama yaitu dalam KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedang dalam pasal 435 KUHP, korupsi berarti busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap. Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara. Nah, sedangkan korupsi dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, suatu tindakan korupsi tentu saja tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi atau dipicu oleh faktor-faktor yang ada. Nah, di mana di sini faktor pemicu korupsi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu faktor internal, adalah faktor yang berasal dari diri seorang pelaku korupsi itu sendiri. Seperti halnya aspek perilaku individu, sifat tamak dan rakus, moral yang kurang, cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi, gaya hidup yang konsumtif, serta tidak diimbangi dengan adanya pendapatan. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor ini berasal dari lingkungan sekitar pelaku korupsi. Nah, misalkan saja pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi, yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, serta aspek sosial, yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung adanya perilaku anti koruptif. Nah, baik. Dari faktor-faktor korupsi yang sebelumnya sudah kita pahami, nah, maka dirumuskan rumus korupsi seperti berikut ini. Secara umum, rumus korupsi dirumuskan dengan C sama dengan N plus K, di mana C untuk korupsi, N untuk niat, dan K untuk kesempatan. Nah, di mana artinya korupsi dipicu dengan adanya niat dan kesempatan atau peluang yang ada. Sedang menurut Robert Begard, tindakan korupsi dirumuskan sebagai C sama dengan M plus D min A, yang berarti di sini C untuk corruption atau korupsi, M untuk monopoli, D untuk distraction, dan E untuk accountability. Artinya bahwa korupsi tersebut terjadi karena adanya monopoli atau penguasaan ekonomis terhadap suatu aset negara, ditambah lagi dengan adanya kewenangan mengelola aset tersebut, serta minimnya pertanggungjawaban pengelolaan aset tersebut. Korupsi, sebagaimana yang kita ketahui, termasuk ke dalam kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, yang mana menimbulkan banyak dampak negatif, tidak hanya bagi pelaku korupsi saja, namun juga merugikan negara dan juga bangsa. Nah, seperti halnya dampak negatif dari korupsi adalah tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran di suatu bangsa, merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional,
serta masih banyak juga dampak-dampak dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang demokrasi, bidang perekonomian, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan juga tatanan sosial kemasyarakatan. Dalam menangani pemberantasan kasus korupsi, tentu saja pemerintah Indonesia tidak dapat menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan dari pihak luar. Nah, siapa sih pihak luar ini? Jadi pihak luar yang membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi ialah masyarakat, lembaga hukum dan lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK, dan juga mahasiswa, di mana peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Nah, tentunya untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Nah, upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, dan juga dalam perkuliahan. Selanjutnya, kita akan membahas bersama tentang anti korupsi dan tujuan anti korupsi. Apa itu yang dimaksud dengan anti korupsi? Anti korupsi pada dasarnya adalah sebuah penolakan terhadap tindakan korupsi. Anti korupsi dapat ditunjukkan dengan sikap dan tindakan yang tidak mendukung kepada adanya korupsi. Tujuan dari anti korupsi itu sendiri lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi pada diri individu, mahasiswa, serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Apa saja sih nilai-nilai yang diajarkan dalam ajaran anti korupsi itu sendiri? Nah, dalam ajaran anti korupsi ada nilai-nilai yang ditanamkan. Terlebih yang pertama yaitu nilai kejujuran, yang kedua nilai tanggung jawab, yang ketiga nilai kepedulian, dan yang keempat adalah nilai keadilan. Di mana dengan adanya penanaman nilai-nilai ini dalam ajaran anti korupsi, diharapkan masyarakat lebih memahami tentang bahaya dari korupsi dan bersifat anti koruptif. Nah, selain nilai-nilai yang diajarkan dalam anti korupsi, juga diajarkan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu prinsip akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua, prinsip transparansi, yaitu transparansi di semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga, yaitu prinsip kewajaran, untuk mencegah terjadinya manipulasi ketidakwajaran dalam pelanggaran yang merupakan tujuannya. Nah, pendidikan anti korupsi sebagai upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi. Nah, pentingnya pendidikan anti korupsi di sini dapat dilihat dari tujuannya, yaitu untuk menanamkan serta membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi murid dalam melawan korupsi. Nah, adapun pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Nah, untuk pelaksanaan pendidikan anti korupsi secara formal itu sendiri dapat dilaksanakan melalui mata pelajaran seperti mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah-sekolah formal. Nah, untuk informalnya sendiri itu dapat diwujudkan atau diselenggarakan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi melalui gerakan anti korupsi. Gerakan anti korupsi di sini sangatlah penting adanya. Nah, salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah melalui gerakan anti korupsi, di mana gerakan ini pada dasarnya merupakan suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu seperti pemerintah, swasta, dan juga pihak dari masyarakat. Dalam konteks inilah, peran mahasiswa sebagai salah satu bagian terpenting dari masyarakat sangat diharapkan. Nah, tidak terasa kita sudah
sampai pada simpulan pembahasan kita hari ini mengenai anti korupsi, di mana terdapat 5 poin kesimpulan. Yang pertama yaitu korupsi adalah sebuah tindakan tercela berupa penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi dalam rangka memperkaya diri sendiri. Poin yang kedua, korupsi terjadi akibat faktor dorongan dari dalam diri atau intern dan pengaruh dari lingkungan sekitarnya atau faktor ekstern. Poin yang ketiga, anti korupsi merupakan sebuah penolakan terhadap tindakan korupsi. Anti korupsi dapat ditunjukkan dengan sikap dan tindakan yang tidak mendukung kepada adanya korupsi. Untuk poin yang keempat, peran mahasiswa sebagai agen of change atau agen perubahan dan juga social control atau kontrol sosial dalam masyarakat dapat membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Untuk poin yang kelima atau yang terakhir, yaitu salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindak korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan anti korupsi yang ditanamkan melalui mata pelajaran dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Baik, itu merupakan pemaparan yang bisa saya sampaikan dalam diskusi panel hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan lagi kepada moderator, kepada Mbak Ida. Baik, terima kasih kepada Kak Nurhalinah atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, sesi tuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Baik, sudah ada satu pertanyaan dari Kak Mila Dianur. Assalamualaikum, saya Mila, izin bertanya, di suatu negara yang penjabatnya sudah melakukan tindakan korupsi, lalu siapakah yang menanggung kerugian negara akibat tindak korupsi tersebut? Silahkan kepada Kak Nurhalimah, bisa dijawab. Ya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya dari Kak Mila ya. Bahwasanya siapa yang menanggung kerugian negara akibat tindak korupsi tersebut. Nah, tentang hal ini sudah diatur ya tentunya dalam peraturan yang mengatur adanya tindak korupsi. Nah, maaf. Baik, untuk hal ini dapat dilihat pada pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor yang secara implisit menyatakan bahwa adanya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Nah, akan tetapi pengembalian kerugian tersebut bukan meringankan adanya hukuman penjara atau hukuman kurungan bagi pelaku tindak pidana korupsi, melainkan hukuman kurungan tersebut masih tetap diberlakukan. Nah, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Nah, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti, maka hukuman akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 18 ayat 3. Nah, setelah korupsi yang perlu diganti oleh terpidana korupsi barang-barang milik terpidana
yang diperoleh dari adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelumnya juga dirampas oleh negara. Sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa kerugian negara itu merupakan tanggung jawab atau ditanggung sendiri oleh tindak oleh pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Nah, di mana pelaku dijatuhi hukuman dan berupa sanksi hukuman penjara dan juga hukuman benda serta penyitaan aset-aset yang dimilikinya dari hasil korupsi itu tersebut. Bagaimana untuk Kak, siapa tadi yang bertanya? Kak Mila? Kak Mila, apakah sudah paham? Iya, baik. Terima kasih kembali, Kak Mila. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Kak Nur Halimah. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi dari Kak Vanessa Fiona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa, izin bertanya, sebagai seorang mahasiswa atau generasi muda, bagaimana langkah konkret kita agar dapat membantu mengurangi adanya korupsi? Terima kasih. Silahkan kepada Kak Nur Halimah dapat dijawab. Ya, terima kasih ya, pertanyaan yang juga sangat bagus sekali. Bahwasannya sebagai seorang mahasiswa atau generasi muda, bagaimana sih langkah konkret kita agar dapat membantu mengurangi adanya korupsi? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa, apa yang dapat kita lakukan untuk turut mengurangi atau memberantas korupsi yang ada di Indonesia terutamanya? Nah, yang pertama kita bisa lakukan dengan cara identifikasi terhadap kasus korupsi yang ada. Mahasiswa di sini terutamanya adalah mahasiswa hukum ya, mahasiswa hukum dan juga mahasiswa ekonomi. Nah, memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi serta menganalisa suatu tindakan korupsi lebih baik daripada masyarakat secara umumnya, karena mahasiswa hukum dan ekonomi sudah dibekali dengan adanya pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan hukum. Dengan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu adanya pelaporan yang harus kita lakukan. Namun dalam melakukan pelaporan, mahasiswa harus memahami terlebih dahulu langkah-langkah dalam melakukan pelaporan itu seperti apa. Nah, untuk yang selanjutnya, mahasiswa dapat melaporkan tindakan tersebut karena mereka memiliki pengetahuan dan juga paham akan prosedur dan langkah pelaporan suatu tindakan korupsi. Nah, yang terakhir yaitu dalam pencegahan tindak korupsi, mahasiswa dapat terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan sosialisasi dan edukasi tentang korupsi, sosialisasi tentang bahaya korupsi, sehingga masyarakat paham dengan perihal seputar korupsi dan dapat terbentuknya budaya anti korupsi yang kental di masyarakat secara perlahan. Nah, begitu untuk jawabannya. Tadi untuk Mbak Vanessa bagaimana? Ya, terima kasih kembali untuk Mbak Vanessa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin dari moderator ada kendala sinyal. Terima kasih kepada pemateri. Acara selanjutnya yaitu pemateri 3 tentang anti kekerasan seksual dan perundungan. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator ketiga diskusi panel nasional. Nama, Vanessa Fiona Faustin, agama Islam, riwayat pendidikan, SD Negeri Tempel 1 Surakarta, SMP Negeri 43 Jakarta, SMA Negeri 55 Jakarta,
SMA Negeri 8 Surakarta, dan pada saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Riwayat organisasi, anggota Taekwondo SMP Negeri 43 Jakarta, anggota Paskibra SMA Negeri 8 Surakarta, Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 8 Surakarta, Sekretaris San Solo periode 1, Kepala Divisi Personalia San Solo periode 2, Sekretaris Departemen PKKM BEMFIS UNES. Baik, itulah CV dari moderator 3. Bagi moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Selanjutnya adalah pemateri 3, yaitu mengenai anti kekerasan seksual dan perundungan. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memaparkan CV dari pemateri 3. Pemateri kita adalah bernama Ratnawati. Biodatanya adalah tahun Semarang, tanggal 7 Desember tahun 2000, jenis kelamin perempuan, agama Islam. Pendidikan formal tahun 2007 sampai 2013 menempuh pendidikan formal di SD Negeri Pandrikan Lor 3 Semarang. Tahun 2013 sampai 2016 menempuh pendidikan formal di SMA Negeri 3 Semarang. Tahun 2016 sampai tahun 2019 menempuh pendidikan formal di SMA Negeri 5 Semarang. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang dengan jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk pengalaman organisasi yaitu tahun 2017 hingga tahun 2018 Pramuka Ambalan SMA Negeri 5 Semarang sebagai staf teknik kepramukaan. Tahun 2020 hingga sekarang UKM Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa UNES sebagai pemimpin bidang Litbang tahun 2022 dan staf bidang Litbang tahun 2021. Pengalaman kepanitiaan yaitu tahun 2020 sebagai panitia online kelas atau Lingkar Inspirasi Bangsa Jawa Tengah sebagai divisi media, dan tahun 2021 sebagai panitia pelatihan jurnalistik dasar tahun 2021 pada UKM Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa UNES sebagai divisi acara. Baik, untuk itu adalah CV dari materi 3 kita. Untuk materi ketiga kita, saya persilahkan. Oke, terima kasih Vanessa. Sebelumnya suaraku kedengaran enggak? Terdengar lancar. Cek. Suaraku kedengaran kan ya? Terdengar. Putus-putus. Oke, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya mohon izin untuk off-cam karena kebetulan di daerah rumah saya sedang susah sinyal seperti itu. Nah, tadi kita juga sudah mendengar materi dari Mas Azril terkait anti intoleransi. Kemudian yang kedua tadi ada Mbak Halimah yang sudah menjelaskan mengenai anti korupsi seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk mempresentasikan materi mengenai menjaga kebinekaan melalui anti kekerasan seksual dan anti perundungan di era digital. Nah, sebagaimana yang teman-teman ketahui, kalau di era digital ini isu yang perlu diperhatikan itu ada 4 terkait 4A tadi. Yang pertama toleransi, kemudian korupsi, kemudian kekerasan seksual, dan yang terakhir itu perundungan. Mungkin Mbak Vanessa bisa next slide. Nah, mengapa kita penting untuk membahas mengenai kekerasan seksual dan perundungan? Sebelumnya untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat terlebih dahulu data pada slide selanjutnya. Mbak Vanessa.
Mungkin bisa next slide, Mbak Vanes. Nah, oke, jadi saya mengambil sumber dari, maaf, bisa slide sebelumnya, slide 3. Nah, oke. Jadi, saya mengambil sumber dari data Komnas Perempuan tanggal 7 Maret tahun 2022, di mana terjadi peningkatan ya kalau teman-teman lihat dari 2020 sampai 2021 dari 3.380 kasus 338.496 kasus di tahun 2021 ini lebih tinggi daripada kasus 2020, di mana ada kenaikan sekitar 50% di situ. Nah, adanya peningkatan ini menjadi penting bahwa kita perlu membahas atau berdiskusi terkait kekerasan seksual dan perlindungan seperti itu. Nah, mungkin next slide, Mbak Vanes. Oke, jadi jenis kekerasan berbasis gender yang menjadi pusat perhatian pada tahun 2021, kalau teman-teman tahu itu ada 4. Yang pertama yaitu kekerasan berbasis gender cyber atau KBGS terhadap perempuan, kemudian KBGS terhadap perempuan disabilitas, dan yang ketiga kekerasan dengan pelaku anggota TNI dan Polri. Kemudian yang keempat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Nah, kalau dari yang pertama yaitu kekerasan berbasis gender cyber terhadap perempuan itu pada tahun 2021 ada 3 kasus yang dominan. Di mana yang pertama intimidasi secara online atau biasa kita sebut sebagai cyber harassment. Kemudian yang kedua ada ancaman penyebaran foto atau video. Kemudian yang ketiga ada pemerasan seksual online. Nah, kemudian pada jenis KBG yang kedua yaitu KBGS terhadap perempuan disabilitas juga yang terjadi itu ada 2 jenis yaitu kekerasan berbasis gender cyber terhadap perempuan disabilitas intelektual itu terjadi tahun 2021 ada 22 kasus, kemudian 13 kasusnya itu kekerasan terhadap perempuan disabilitas ganda. Nah, untuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sendiri itu juga cukup banyak, terutama di SMA, SMK, kemudian di bangku perkuliahan, di SMP, dan SD, seperti itu. Mungkin bisa next slide, Mbak Vanes. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau kita tadi berbicara mengenai kekerasan berbasis gender, gender cyber, kayak seperti itu. Nah, di sini sama halnya seperti KBGO, teman-teman. Jadi KBGO itu kekerasan berbasis gender online. Jadi basisnya sama-sama menggunakan teknologi seperti itu. Nah, dan kekerasan tersebut juga sama di dunia nyata, cuman alatnya menggunakan online atau teknologi seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat siapa saja sih yang menjadi korban itu gitu. Berdasarkan riset Association for Progressive Communication, ada 3 tipe orang yang paling beresiko mengalami KBGO. Nah, untuk yang pertama, kalau teman-teman tahu itu dari seseorang yang terlibat dalam hubungan intim, kemudian yang kedua ada profesional yang sering terlibat dalam ekspresi publik, kemudian ada jurnalis, ada penulis, ada peneliti, musisi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tipe yang terakhir yaitu penyintas dan korban penyerangan fisik, seperti itu. Nah, mungkin next slide, Mbak Vanes. Nah, oke, teman-teman. Jadi kekerasan berbasis gender online ini ada 2 ya, yaitu kita bisa lihat ada pelaku dan korban. Di mana pelaku itu memiliki motivasi, tujuan, dan perilaku. Kalau teman-teman lihat, motivasinya bisa beragam dan tujuannya juga bisa beragam, bahkan perilakunya pun juga bisa beragam. Dan dalam perilaku gitu dibagi lagi, ada frekuensi, perantara, dan taktik seperti itu. Nah, di sini korban
korban yang mengalami kekerasan berbasis gender online ini tentu memiliki dampak. Dan kalau teman-teman lihat dampaknya itu ada 5, baik psikologi, sosial, ekonomi, fungsional, dan yang terakhir yaitu fisik. Seperti itu. Nah, pencarian bantuannya juga sudah terinci di dalam gambar kalau teman bisa lihat. Jadi ada layanan dan dukungan dan ada penghindaran seperti itu. Jadi konteks KBGU ini juga mencakup berbagai bidang, teman-teman. Ada sosial, ada gender, budaya, ilegal, politik, serta agama, dan yang terakhir ada teknologi. Mungkin bisa next slide. Oke, kita lanjut membahas mengenai perundungan. Jadi apa sih itu perundungan? Jadi perundungan itu adalah perilaku agresif yang ditunjukkan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara berulang dan dalam tidak terbatas kepada korban yang tidak mudah membela dirinya. Seperti itu. Nah, perundungan cyber sendiri juga memiliki arti menggunakan alat elektronik atau dalam dunia maya. Sumber ini dikutip dari Smith tahun 2008, kemudian juga Myers dan Cowie tahun 2017. Okay, next slide. Oke, jadi contoh-contoh perundungan di kampus sendiri itu ada berbagai macam ya teman-teman. Yang pertama itu ada kasus perundungan dalam masa orientasi mahasiswa, biasanya pada masa penerimaan mahasiswa baru seperti itu. Nah, di situ pasti banyak kasus-kasus perundungan yang bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian ada ungkapan-ungkapan seksis, rasis, dan komentar terhadap penampilan seseorang di kelas, baik itu oleh dosen ataupun mahasiswa satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga ada ancaman penyebaran rekaman-rekaman tertentu. Jadi mungkin teman-teman juga pernah mendapatkan ancaman seperti itu terkait penyebaran video atau rekaman yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kemudian ada pengambil alihan akun Facebook atau mungkin akun sosial media yang lain gitu terkait apa ya? Mungkin ada teman-teman yang tidak suka dengan orang lain, terus dia menghack akun temannya atau mahasiswa yang lain gitu sebagai bentuk perundungan seperti itu. Kemudian ada ancaman fisik yang secara berulang, ada juga penyebaran foto dengan berbagai akun untuk menyerang orang-orang tertentu. Jadi kalau misal ada fake akun nih gitu, fake akun yang bertujuan untuk menyudutkan salah satu orang gitu, misal menyudutkan si A, si B, atau si C, seperti itu. Nah, mungkin next slide. Oke, jadi kalau kita ingat, awalnya ada RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seperti itu. Nah, alhamdulillah gitu kemarin pada tanggal 12 April tahun 2022 sudah disahkan menjadi Undang-Undang TPKS, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana dalam UU TPKS ini ada 9 tindak pidana yang diatur. Yang pertama ada tindak pidana pelecehan seksual non fisik, kemudian yang kedua ada pelecehan seksual fisik, ketiga ada pemaksaan kontrasepsi, keempat ada pemaksaan sterilisasi, kemudian pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan yang terakhir, kekerasan seksual berbasis elektronik. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman tahu, sebelumnya juga ada Permendikbud-Ristek-Dikti nomor 30 tahun 2021 sebagai landasan hukum bagi perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Nah, pada akhirnya, adanya UU TPKS ini sebagai hukum pidana, kemudian ada juga Permendikbud-Ristek-Dikti nomor 30 tahun 2021 sebagai hukum administrasi negara gitu. Mereka saling melengkapi gitu. Melengkapi untuk mengurangi adanya permasalahan kekerasan seksual baik di masyarakat ataupun di dunia pendidikan yang paling penting karena kita sebagai mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian di UNES sendiri kita juga sudah ada loh teman-teman peraturan rektor nomor 24 tahun 2021 di mana di situ juga dijelaskan tentang pencegahan dan penanganan
kekerasan seksual di UNES. Dan kalau tidak salah sekarang sudah masuk ke tahap pembentukan Satgas atau tim pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual seperti itu. Nah, dari adanya 3 payung hukum tersebut dari UU TPKS, kemudian ada Permendiktek Dikti nomor 30 tahun 2021, semoga harapannya bisa menjadi lebih baik lagi terkait menjalankan kebijakan 4A tadi, seperti itu, terutama kebijakan jadi anti kekerasan seksual dan anti perundungan. Nah, sehingga nantinya kita bisa bersama-sama menjaga kebinekaan tunggal-ikaan, terutama di era digital ini, gitu. Jadi harapannya kita bisa bersama-sama mengawal terkait isu kekerasan seksual, namun juga tidak isu ini, tadi juga sudah dijelaskan Mas Asril, itu juga menjelaskan isu toleransi, Mbak Halimah juga sudah menjelaskan terkait isu korupsi, gitu. Jadi kita sama-sama untuk mengawal isu kata ini. Okay, next slide. Jadi berikut tadi yang bisa saya sampaikan terkait materi anti kekerasan seksual. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator Mbak Vanessa. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Ratna sekaligus pemateri terakhir kita hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk open mic ataupun raise hand, atau bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar di Zoom. Baik, untuk ada yang raise hand, satu peserta yaitu Kak Teddy Suharyadi, saya persilakan untuk pertanyaannya. Ya, oke, terdengar ya, Kak? Ya, terdengar lancar. Oh, baik. Oke, mau bertanya Kak Ratna ini tentang kekerasan perempuan ya. Jadi ini isu yang sangat sensitif sebenarnya. Nah, saya ingin menanyakan Kak tentang cara berpakaian perempuan. Jadi kalau kita kaji ya Kak secara psikologis, cewek-cewek yang mungkin berpakaian sedikit terbuka, itu ada sedikit riset bahwa dia menunjukkan dirinya itu ada atau menunjukkan perhatian kepada orang di sekitarnya seperti itu. Nah, yang saya pertanyakan adalah ketika cewek memakai pakaian seksi, kemudian ada lawan jenis yang melihat, kemudian kok dia bilang, kenapa kamu lihat-lihat? Nah, itu yang salah siapa, Kak? Padahal dia kan maksudnya menunjukkan yang membuat menarik perhatian. Kemudian kita melihat karena tertarik ya mungkin ya, kayak gitu. Kemudian dia bilang, loh kenapa kok kalian lihat-lihat kayak gitu. Nah, itu yang salah siapa? Kemudian apakah itu juga termasuk kekerasan gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Mbak Ratna, apakah bisa dipahami? Oke, bisa. Mbak Anes. Mungkin aku izin off cam ya. Kebetulan jaringanku juga kurang stabil kayak gitu. Ini yang coba aku jawab dari chat dulu atau dari Mas Teddy dulu, Mbak Anes? Mungkin kalau dari chat saya bacakan dulu. Ada pertanyaan dari Mbak Erna Bilaruli. Assalamualaikum. Saya Erna Bila izin bertanya, bagaimana memotivasi kepada anak dalam menghadapi kasus bullying, diajak atau kata-kata negatif supaya anak tenang dan tidak krisis percaya diri. Mungkin sekian pertanyaan dari Mbak Nabila Ruli bisa dijawab oleh Mbak Ratna. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vanes. Mungkin aku coba menjawab terkait pertanyaannya Mas Teddy terlebih dahulu ya. Dan ini menurut sejauh pengetahuan saya gitu terkait apa yang sudah ditanyakan Mas Teddy tadi. Nah, pertama kita lihat dulu gitu.
dari perempuannya ini sebenarnya ada niatan untuk istilahnya menarik perhatian atau tidak gitu. Saya sendiri juga menyayangkan gitu. Terkadang ada perempuan yang menggunakan pakaian yang minim gitu demi menarik minat seorang laki-laki seperti itu. Nah itu menurut saya juga tidak patut dibenarkan terkait hal tersebut karena sebagai seorang perempuan gitu ya alangkah lebih baiknya kita menjaga aurat kita atau kodrat kita untuk dalam berpakaian seperti itu. Nah kemudian tadi kalau konteksnya misalkan si perempuan tersebut tidak ada niat ya untuk menarik perhatian gitu kan. Terus kemudian ada seorang laki-laki yang melihat, terus perempuannya juga menyaut apa lihat-lihat seperti itu. Nah, di sini mungkin cara perempuan tersebut untuk istilahnya menjaga dirinya atau lebih terkesan apa ya istilahnya untuk menjaga pribadinya seperti itu. Namun tindakan tersebut kadang juga apa ya terkesan terlalu emosional gitu kan. Padahal niat seorang laki-laki itu hanya melihat saja seperti itu. Nah, di sini saya tidak menyalahkan keduanya, namun harus sama-sama memahami lah gitu. Seorang perempuan juga harus memahami selayaknya menjadi perempuan itu baiknya seperti apa, kemudian seorang laki-laki juga alangkah baiknya seperti apa gitu. Nah, jadi toleransi itu tadi juga perlu ya, jadi harus saling memahami antara satu sama lain. Semisal laki-lakinya tidak berniat juga untuk sebenarnya tidak berniat untuk melakukan apa-apa, tapi langsung digas oleh perempuannya ya mungkin itu sebagai bentuk apa ya pertahanan diri perempuan untuk menjaga supaya takut diapa-apain seperti itu. Nah jadi gitu sih Mas Teddy. Mungkin jawaban aku seperti itu. Apakah bisa dipahami? Ya, apakah termasuk kekerasan perempuan, Mbak? Nah, itu poin pentingnya. Oke. Nah, selagi ini sejauh pengetahuan saya ya, selagi tidak catcalling atau istilahnya memanggil dan kalau membuat perempuan itu tidak nyaman gitu, bisa dikategorikan menjadi kekerasan seperti itu. Kekerasan seksual kan ada yang berbasis verbal, ada yang berbasis fisik gitu, ada juga yang melalui online seperti itu. Nah, saya juga pernah mengikuti beberapa seminar yang diadakan oleh Komnas HAM gitu. Selagi seorang perempuan itu merasa tidak nyaman terhadap dirinya gitu dan merasa terganggu, itu sudah termasuk ke dalam kekerasan seksual seperti itu dan mengganggu orang lain seperti itu Mas Diki. Apakah bisa dipahami? Ya, cukup. Oke. Oke, selanjutnya saya coba langsung jawab terkait pertanyaannya RR Nabila gitu kan. Nah, di sini bagaimana memotivasi anak dalam menghadapi kasus bullying seperti itu. Oke, jadi anak itu kan masih menjadi tanggung jawab orang tua ya teman-teman. Jadi seorang orang tua harusnya alangkah baiknya mengenali anaknya gitu. Bagaimana sikap anaknya? Apakah sikap anak ini berbeda yang awalnya ceria gitu menjadi pemurung gitu? Orang tuanya harus kenal gitu, harus mengenali anaknya. Loh, anak ini kenapa gitu? Ada masalah apa seperti itu? Nah, semisal terjadi kasus perundungan yang dia alami seperti itu kan, minta anak tersebut untuk bercerita atau mengutarakan apa yang dia alami gitu. Nah, setelah itu sebagai orang tua juga memberikan arahan atau pemahaman kepada anak dengan bahasa yang tentunya bisa diterima ke anak gitu. Misal perundungan itu masih belum terlewat batas ya, masih bisa dikontrol atau masih bisa dikendalikan seperti itu. Ya
diberikan pemahaman. Namun kalau memang perundungannya memang sudah sangat kelewatan gitu, alangkah baiknya diselesaikan permasalahannya terkait orang bersama orang yang melakukan perundungan. Seperti itu. Apakah bisa dipahami jawaban saya, Mbak Ronabila? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi atau tidak, Mbak Vanessa? Tidak ada pertanyaan, Mbak Ratna. Mungkin bisa dicukupkan untuk materi. Oke, terima kasih Mbak Vanessa. Saya kembalikan lagi ke Mbak Vanes, karena ini juga sudah selesai. Baik, kepada Mbak Ratna, sekaligus materi 3 yang terakhir ini dalam diskusi panel nasional sudah memaparkan materi. Setelah ini saya kembalikan lagi ke pembawa acara untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator dan pemateri 3. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik dan luar biasa. Alhamdulillah, acara demi acara sudah selesai. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat mempermudah dalam penangkapan, pemahaman, serta ilmu dan pengalaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk yang terakhir, sebelum saya tutup, dimohon seluruh peserta diskusi panel nasional untuk menyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi. Apakah operator sudah siap? Baik, untuk slide 1 ya, 3, 2, 1. Kemudian untuk slide 2, 3, 2, 1. Untuk slide 3, 3, 2, 1. Apakah sudah cukup, operator? Saya kira sudah cukup ya. Terima kasih. Saya selaku MC, pembawa acara pertemuan diskusi panel nasional hari ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati seluruh peserta diskusi panel nasional. Sekian, mari kita tutup bersama acara diskusi panel nasional kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Reza. Baik, terima kasih untuk dari kelompok 3 rombel 3 yang sudah menyelesaikan simulasi. Sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Ruhadi, ada yang akan disampaikan, Bapak? Kita sudah cukup. Apakah Bapak Ruhadi masih berada di tempat? Apakah bisa mendengar suara saya, Bapak? Mohon maaf.